Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas kali ini tentang integral lipat 2 ya. Ya, ini merupakan pengembangan lah dari integral lipat atau integral satu peubah. Jadi integral lipat 2 adalah integral untuk fungsi 2 peubah. Kalau fungsinya 3 peubah ya mungkin nanti integral lipat 3, jadi bisa dikembangkan terus. Kalau kita kembali mengingat integral fungsi satu peubah ya, kita ingat bahwa ini sekedar review saja dulu sebentar ya. Jadi kalau ada grafik Y sebagai fungsi X, seakan fungsi ini kontinu di antara A dan B. Jadi ini kontinu di sini ya. Ya ini kan ya. Nah, ini kontinu. Maka kita bisa ungkapkan integral, tentunya integral A sampai B dari fx dx. Kan ya. Ingat kalau misalnya ini fx adalah turunan dari f terhadap x, maka ini hasilnya kan fx dengan batas dari A sampai B ya. Jadi kita mengintegralkan fx dalam sebuah garis dari A sampai B ya. Ini garis pengintegralannya disebutnya ya. Nah, bagaimana sekarang kalau fungsinya fungsi 2 peubah ya? Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita punya sebuah fungsi z sama dengan fxy, fungsi 2 peubah, di mana ini adalah kurva permukaan ruangnya. Ya. Maka seandainya kurva permukaan ruang ini atau z sama dengan fxy ini kontinu di dalam satu daerah D, misalnya di sini ini ada daerah D. Nah, ini saya gambar. Di daerah D adalah proyeksi dari kurva ini ya di bidang x, o, y ya. Ini titik ini proyeksinya adalah ini, titik ini proyeksi titik A, ini di D, di titik B, D ya, ya. Di titik ini proyeksinya di titik C, B, C, titik ini di titik A, C kan ya. Kemudian titik ini di titik B, D, dan titik ini di titik A, D. Z-nya 0 ya, jadi di bidang X, O, Y. Nah, jadi ini jelas kontinu ya. Fungsi ini kontinu di dalam daerah D. Nah, ini disebut dengan D, ini disebut dengan daerah pengintegralan ya. Jadi D itu disebut dengan daerah pengintegralan. Ya. Kalau di sini ketika fungsi untuk fungsi satu peubah ya, ketika fungsi y fx kita proyeksikan ke sumbu x, kita akan dapatkan garis pengintegralan. Ya. Tapi kalau fungsi 2 peubah, kita akan dapatkan D, daerah pengintegralan ya. Kita akan lihat dulu sekarang ya. Yakni bagaimana kita mendapatkan integral lipat pada bidang segi 4. Jadi kalau bidangnya bidang yang teratur ya. Nah, dalam hal ini daerah pengintegralannya ini kita bisa nyatakan adalah himpunan bilangan x, y ya. Ini adalah x, y sedemikian sehingga apa? Dalam hal ini x-nya dari batas A sampai D ya. Dari garis, ini garis ya. Garis x sama dengan A sampai garis x sama dengan B. Dan y-nya itu dibatasi oleh 2 garis juga, yakni garis y sama dengan C dan garis y sama dengan D ya. Jadi C sampai D. Oke.
Jadi ini daerah pengintegralannya. Nah, integral dari Z atau dari fx, y ya, terhadap daerah D ini kita tuliskan integral fx, y dA, kita tuliskan integral lipat 2 ya, dengan daerah pengintegralan D. Kita tulis begini ya. Jadi integral lipat 2 dari fungsi ini terhadap, nah ini kita ambil segmen luas ya, segmen luas misalkan kita ambil di sini segmen luas, di mana yang ini adalah dx perubahan terhadap x, dan ini adalah dy ya, perubahan terhadap y. Maka ada elemen luas di sini dA, di mana dA-nya akan sama aja dengan perkalian dari apa? dx dan dy, atau dy dan dx sama saja ya kalau dibolak-balik juga. Nah, bagaimana cara menghitung integral ini ya? Kita sebut dengan integral berulang namanya. Ini tinggal kita buatkan, nah, jadi sama aja dengan fx, y, dA-nya kita ganti oleh dx, dy. Nah, batas-batasnya, nah ini yang dalam itu x dulu ya, maka batasnya untuk x dari A sampai B. A sampai B. Sementara untuk bagian luar, integral bagian luar adalah dari C sampai D. Dari C sampai D. Atau boleh juga dituliskan, ini hasilnya akan sama saja, kalau dibuat ini dy dx. Nah, kalau begini menulisnya, maka batas integral sebelah dalamnya adalah C sampai D, C sampai D, dan yang luarnya adalah untuk batas X dari A sampai B. Ya, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai integral berulang. Kenapa disebut integral berulang? Karena memang kita menghitungnya adalah dengan cara menghitung bagian dalam dulu. Jadi, kalau kita buat tanda kurung di sini, ini ada. Nah, kita hitung dulu bagian ini. Baru hasil ini kita integralkan lagi. Jadi pertama fxy kita integralkan terhadap x, baru hasilnya kita integralkan lagi terhadap y. Nah, demikian pula kalau misalkan kita mau gunakan susunan yang ini, urutan yang ini, maka ini berarti integralkan dulu fxy terhadap y, baru kita integralkan terhadap x ya. Ya, jadi ini kita sebut sebagai integral berulang ya. Karena menghitungnya berulang. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat contoh 1. Ya. Sebelum kita terapkan ini, saya misalkan punya integral beginilah. Integral 0 sampai 2, 1 sampai 3, xy dx dy misalnya. Seperti ini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Maka pertama adalah kita hitung dulu yang ini. Ya, kita hitung dulu ini. Jadi kita tuliskan sama aja dengan integral 0 sampai 2. Nah, x, y, dx. Jadi artinya ini kita integralkan terhadap x. Kalau kita integralkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstanta. Jadi kita fokus pada x, variabel x saja. Integral x dx adalah setengah x kuadrat, gitu kan ya? Maka berarti ini kita tulis setengah x kuadrat, y-nya tuliskan karena dia konstanta. Ini terhadap x. Jangan lupa, ini batasnya adalah dari mana? Dari 1 sampai 3. 1 sampai 3. Dan jangan lupa kemudian ini ada apa? dy. Ya, jadi yang ini adalah hasil dari integral ini. Ya. Kemudian kita akan dapatkan apa? Nah, satu garis bawah sini. Berarti integral 0 sampai 2. Nah, ini kita proses dulu nih, ya, karena ini belum selesai nih. Kita masukkan batas-batasnya. Pertama, masukkan x sama dengan 3, ya. Jangan lupa ini yang diganti x-nya 3 karena diintegralkan terhadap x. Berarti kalau ini 3, berarti 3 pangkat 2. Jadi setengah kali 3 pangkat 2. Setengah kali 3 pangkat 2 dikali y. Y-nya biarkan, ya. Kemudian berikutnya masukkan berapa?
X sama dengan 1 kan ya? Berarti setengah kali 1 pangkat 2 kali Y. Nah, jangan tertinggal, masih diintegralkan terhadap Y. Ya. Ini kan jadi 9/2 dikurangi setengah Y. 9/2 Y kurangi setengah Y. Tinggal berapa? 0 sampai 2. Berarti 9/2 dikurangi 1/2. Berarti 8/2 alias 4 ya. 4Y dy. Nah, barulah kemudian ini kita hitung. Ya. Terhadap Y sekarang. Berarti ini integralnya adalah 2Y pangkat 2 kan ya? Dengan batas dari 0 sampai 2. Masukkan sekarang, gantikan Y-nya oleh 2 dan 0. Berarti 8 dikurangi berapa? Kalau masukkan 0 ya 0 kan ya? Berarti sama dengan 8. Ya. Oke, jadi baik, ini contoh cara menghitung integral berulang. Ya. Jadi mudah saja, sama dengan cara menghitung integral untuk fungsi satu berubah, hanya dilakukan berulang saja. Terhadap X dulu atau terhadap Y dulu. Jadi terserah. Ini kalau dibolak-balik ya boleh juga, misalkan kalau nanti ingin diubah urutannya ya, jadi dy, ini jadi apa? Dx. Tapi kalau diubah urutannya maka pindah juga ini jadi 1 sampai 3, 0 sampai 2. Silakan buktikan ya, hasilnya mestinya sama, harus sama ya. Oke, contoh yang kedua, misalkan kita ingin menentukan integral ini x kuadrat plus y kuadrat TA dengan daerah pengintegralan D, di mana daerah pengintegralan D-nya adalah x, y sedemikian rupa sehingga x-nya dibatasi dari garis 0 sampai garis x sama dengan 1, dan ini ada y-nya dari garis y 0 sampai garis y sama dengan 2 ya. Maka dengan integral berulang yang tadi kita tuliskan rumusnya ya, jadi kita akan peroleh ya penyelesaian ya. Integral D dari x kuadrat plus y kuadrat dA, berarti bisa kita ganti jadi integral. Nah, terserah urutannya mau pakai dx dy atau dy dx, silahkan saja, sama saja ya. Tadi sudah saya contohkan yang dx dy, maka sekarang misalkan saya ingin tuliskan jadi x kuadrat plus y kuadrat dy dx misalkan ya. Sekarang bisa tuliskan begitu. Nah, berarti bagian dalam itu y dulu, integral terhadap y dulu, dan dia batasnya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, sementara x-nya dari 0 sampai 1. Ya. Oke, kita hitung integral yang bagian dalamnya dulu. Jadi ini 0 sampai 1-nya, dan dx-nya jangan lupa nanti masih ada ya. Ini berarti terhadap y. Kalau terhadap y berarti variabelnya y. X ini konstanta, jadi kalau diterima terhadap y tinggal x kuadrat kali y. Sementara yang ini terhadap y adalah 1/3y pangkat 3 kan ya. Nah, jangan lupa batasnya adalah dari 0 sampai 2. Oke, ini jangan lupa masih ada dx-nya sini ya, dx kita. Baik, kita proses yang ini. Ini integral 0 sampai 1. Masukkan apa? Y ya, karena variabelnya y. Berarti kalau 2 berarti ini jadi apa? 2x kuadrat, gitu kan ya? Kemudian kalau y-nya masukkan y 2 ini berarti 8/3 kan ya? 2 pangkat 3, 8. Plus 8/3. Dan dikurangi, jangan lupa kurangi. Kalau masukkan 0, y-nya 0, ini 0 kan ya? Ini 0, ini 0. Berarti kurangi 0, berarti ini hasilnya ya. Integralkan terhadap x. Sehingga kita akan dapatkan ini sama saja dengan terhadap x. Berarti ini 2/3x pangkat 3, gitu kan ya? Ditambah dengan 8/3x. Ini jangan lupa batasnya 0 sampai 1 ya. Oke, tinggal masukkan saja. Kalau 1 berarti ini 2/3 ya. Ini 8/3. 2/3 ditambah 8/3 berapa? 10/3. 10/3 dikurangi dengan kalau masukkan apa? 0 kan ya? Kalau masukkan 0 ini 0.
Jadi hasilnya adalah 10/3. Tadi kita sudah bahas integral lipat pada bidangnya teratur, bidang segi 4 ya. Dan kita bisa lihat cukup enak kalau menghitung integral kalau daerah pengintegralan berupa segi 4. Nah, bagaimana kalau misalkan daerah pengintegralannya daerah sebarang ya? Nah, saya tidak akan gambarkan rupanya lagi, tapi saya akan gambarkan misalkan gini, ini ada, jadi seandainya ZFX, ya kita proyeksikan ke dalam bidang XY, ya, misalnya ternyata bentuk bidang hasil proyeksinya adalah misalnya seperti ini nih, misalnya di antara garis A, X sama dengan A dan X sama dengan B, ini X sama dengan A, ini X sama dengan B, kemudian Y-nya misalnya ini ya, ini Y1, Y sama dengan misalkan alpha X, sampai misalkan satu lagi misalnya ini adalah Y sama dengan beta X misalnya. Nah, daerah pengintegralnya misalnya ini. Nah, jadi fungsi z f x, y kontinu pada bidang D ini. Nah, bagaimana cara menyatakan daerah pengintegralannya? Kita tinggal lihat. Daerah pengintegralannya D adalah X, Y sedemikian di mana kita lihat X-nya dibatasi oleh garis X sama dengan A. Ini batas kirinya kan ya? Batas kanannya X sama dengan B. Lalu Y-nya dibatasi oleh dua kurva Y-nya. Ya. Kurva yang bawah adalah alpha X. Dan kurva yang atas adalah beta X. Ya, ini kita nyatakan pengintegralannya. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin integralkan dalam daerah D dari fx, y, ini Z terhadap A, terhadap elemen luas yang kita ambil di sini di daerah D, ya, maka ini dapat kita tulis. Nah, sama seperti tadi integral berulang. Nah, hanya saja di sini untuk yang batasnya berupa garis, dalam hal ini adalah X, ya, batasnya berupa garis X, maka batas yang berupa garis harus kita simpan di integral paling luar. Jadi berarti sini adalah A sampai apa? B. Ya. Dan yang berupa kurva Y sebelah dalamnya, berarti sini apa? Batasnya alpha X sampai beta X. Baru berarti fx, y, d, y kan ya? Baru terhadap x. Ya, jadi cara menghitung integralnya dengan menggunakan integral berulang, tetapi nah, kalau bidangnya sebarang maka bagian yang paling dalam harus yang variabel batasnya atau kurva, dan bagian yang luar harus yang konstanta. Ya, bagaimana kalau seandainya batas garisnya berupa sumbu y? Jadi nanti seandainya d-nya, jadi yang kedua, bagaimana kalau misalkan daerah pengintegralannya yang berupa garisnya adalah di y, ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ini y sama dengan c, ini y sama dengan d, dan x-nya kurvanya misalnya ini adalah X sama dengan gamma Y, dan satu lagi misalnya ini X sama dengan delta Y. Jadi yang berupa kurva batasnya adalah yang X. Jadi daerah pengintegralannya ini pinggir-pinggirannya. Batas, ingat batasnya adalah pinggirannya, tepinya ya. Ini daerah D. D-nya bisa kita ungkapkan sekarang gitu begini. D-nya adalah himpunan X, Y sedemikian rupa di mana X-nya kurva batasnya ya.
dari gamma Y sampai delta Y. Sementara yang konstan adalah Y-nya. Y-nya dari C sampai D. Jadi kalau ada kurva permukaan atau fungsi z, f, x, y kontinu pada daerah D, ya, dari fx, y, kita ingin integralkan terhadap elemen luas dA, maka di mana elemen luas dA berada di sini, maka integralnya kembali seperti ini tadi. Kita ambil yang paling luar yang konstan, yang dalam adalah yang variabel. Jadi yang konstannya kan Y ya, maka ini C, D, sehingga nanti urutannya menjadi apa? F, X, Y, berarti karena Y apa? Y paling luar, ini DX apa? DX, DY. X-nya sebelah dalam yang variabel. Dari apa? Gamma X, gamma apa? Gamma Y sampai delta Y. Ya, jadi ini cara menghitungnya. Ya. Sekali lagi, kalau daerahnya berupa segi 4 tetapi sebarang, ya, kita harus lihat mana yang akan kita pilih menjadi batas berupa garis tepinya, dan mana yang kita pilih batasnya berupa variabel atau kurva. Ya. Sebagai contoh, misalkan kita akan lihat dulu cara menghitungnya, ya. Misalkan ini kita punya integral 0 sampai 1 X sampai 2X misalkan. X sampai 2X dari XY kuadrat DY DX misalnya, ya. Ini kita hitung aja seperti tadi, ya, cara menghitung integral berulang. Jadi integral yang paling dalam dulu. 0 sampai 1 kita hitung integral ini terhadap Y dulu kan, ya. Berarti ini Y kuadrat. Y kuadrat berarti sepertiga Y pangkat 3, ya. Berarti ini sepertiga X yang biarkan, masukkan sini. Y pangkat 3 dengan batas dari X sampai 2X dx, ya. Oke, akan sama aja dengan integral 0 sampai 1, ya. Ini masukkan 2X-nya terhadap apa? Terhadap Y kan, ya. Berarti kan Y pangkat 3, 2X pangkat 3, 8X pangkat 3. 8X pangkat 3 dikali X berarti 8X pangkat 4. Jadi ini adalah 8 per 3X pangkat 4, ya. Baru masukkan, dikurangi, ya, jangan lupa, ya. Kurangi, masukkan, gantikan Y-nya oleh apa? X. X pangkat 3 kalikan X, jadi X pangkat 4. Berarti seper 3X pangkat 4 dx. Apa hasilnya? Ini kan sebenarnya jadi berapa ini? 8 per 3 dikurangi sepertiga. Berapa itu? 7 per 3, ya. Ini kan jadi 7 per 3, ya. Ini jadi 7 per 3X pangkat 4, ya. Yang ini, ya. Yang dalam kurung. 7 per 3X pangkat 4 diintegralkan terhadap X. Berarti X-nya jadi pangkat 5, ya. Berarti jadi 7 per 5-nya turun kali 3 berapa? 15, ya. 15 X pangkat 5. Dengan batas apa? Dengan batas dari 0 sampai 1. Masukkan 1. Berarti 7 per 15, ya. Per 15. Oke, ya. Jadi 7 per 3 X pangkat 4, integralnya adalah 4-nya jadi pangkat 5 kan, ya? 5 kali 3, 15, ya. Baik. Hasilnya 7 per 15 X pangkat 5, jadi masukkan, ya. Oke. Baik, kita lihat contoh yang keempat, ya. Hitung integral ini terhadap D, ya. X kuadrat plus Y kuadrat dA. Dalam hal ini daerah D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk menghitung integral ini, maka langkah pertama adalah kita gambarkan dahulu daerah pengintegralannya, supaya jelas batas-batasnya, ya. Jadi kita gambarkan dulu daerah D-nya.
yang dimaksud oleh ini ya. Ini X, Y. Kita gambarkan kurva Y sama dengan X ya. Jadi kalau gambarkan ini panjang. Ini adalah sebuah garis lurus dengan gradien 1 ya. Kalau 0 ini kalau di 1 X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Ini adalah garis Y sama dengan X ya. Kemudian yang kedua adalah kurva ya. Kurva Y sama dengan apa? X kuadrat. Kurva X kuadrat. Kurva X kuadrat adalah ini kan ya, melengkung ya. Terbuka ke atas. Oke, ini di sini Y sama dengan X kuadrat. Ingat, antara X dengan X kuadrat, ini titik potongnya adalah coba kita lihat ya, titik potongnya. Titik potong. Jadi dengan menyamakan Y, ini kan berarti X kuadrat sama dengan apa? X, atau X kuadrat dikurang X sama dengan 0, berarti X minus 1 sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Jadi titik potongnya sudah pasti di mana? Di titik 0,0 dan titik 1,1. Ya. Nah, mana daerah yang dimaksud? Daerah D dibatasi oleh YX. Ini kan berarti batas pinggirnya adalah batas ini nih, Y sama dengan X. Batas pinggirnya. Lalu batas berikutnya apa? X kuadrat. Ini kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, berarti lihat daerah itu kan pasti tertutup ya. Maka berarti ini daerahnya ya, daerah tertutupnya di batas atau daerah pengintegralnya D. Nah, ya. Sehingga kalau begitu, daerah D-nya sekarang bisa kita ungkapkan begini. Bisa kita ungkapkan dua cara, kita akan lihat nanti ya. Jadi X, Y sedemikian di mana? Nah, kita tinggal, karena ini ada dibatasi oleh kurva, maka pertama kita pilih mana yang mau konstan, yang berupa garisnya atau batas tepi. Jika ada ini, ada sumbu X sumbu Y. Kita lihat batas X yang paling kiri dan batas X yang paling kanan. Ya. Yang paling kiri X-nya adalah di 0 kan ya. Jadi kita akan punya sebuah garis. Kalau kita buat sebuah garis, ini garis apa? Garis X sama dengan 0. Ya, di sini. Ini garis X sama dengan 0. Jadi X-nya, batasnya paling kirinya adalah garis 0. Lihat yang paling kanannya. Paling kanannya di mana? Batasnya sini kan ya. Berarti di garis apa? X sama dengan 1. Lalu, nah, Y-nya mana? Y-nya berupa kurva. Kita mulai dari kurva yang paling bawah ke sampai kurva yang paling atas. Kurva yang paling bawah batasnya ini kan ya. Nah, ya. Ini batas kurva yang bawahnya nih. Nah, ini batas kurva bawahnya. Ya. Berarti dari apa? X kuadrat. Jadi Y-nya dari batasnya X kuadrat. Kemudian batas yang atasnya adalah yang ini, ya. Ini batas atasnya. Y sama dengan X. Ya. Ini cara pertama ya. Jadi cara pertama untuk mendapatkan apa? Daerah D-nya. Cara yang keduanya gimana? Boleh juga kalau misalnya kita mau pilih kita mau lihat yang konstannya yang Y, yang X yang variabel, boleh saja. Mana batas bawah yang paling batas bawah untuk Y konstan? Di Y 0 kan ya? Berarti kita pilih garis Y sama dengan apa? 0. Jadi Y-nya nanti kita pilih dari mana? Dari 0 sampai kita lihat yang paling atas Y-nya mana? Kalau kita buat garis Y sama dengan 1 sini kan ya? Tepat melewati titik batas ini. Ya. Jadi Y sama dengan 1. Nah, baru yang variabelnya apa? X. X-nya yang variabel. Nah, tapi kalau X-nya variabel dari sini, maka berarti ini harus kita ubah dulu bentuknya. Yang pertama tetap X sama dengan Y kan ya? Yang ini kita ubah nih. Harus X sama dengan apa? Kalau Y X itu berarti X-nya akar dari apa? Akar dari Y. Ya, berarti kalau begitu X-nya lihat. Yang batas, kalau X itu yang
batas kiri ke kanan ya. Jadi kalau Y dari bawah ke atas, X dari kiri ke kanan. Mana kurva yang X kiri? Yang ini kan ya? Ini X sebelah kiri. X-nya sebenarnya apa? Y. Di sini Y ya. Dan mana Y yang paling kurva Y sebelah kanan? Yang ini. Kurva apa sebelah kanan? Kurva X sama dengan akar Y. Oke, jadi untuk bidang sebarang ya, cara menentukan daerah pengintegralannya adalah bisa dua cara. Tinggal kita pilih mau yang apa, mana yang mau konstan, apakah X atau Y. Ketika X yang dipilih konstan, maka X-nya dilihat batas dari garis paling kiri, titik garis yang melewati titik batas paling kiri dengan paling kanan. Maka kurvanya yang Y dari bawah ke atas. Tapi kalau Y-nya yang konstan, maka Y-nya yang dari bawah, paling bawah, sampai ke Y garis paling atas melewati titik batas. Baru X-nya dari kiri ke kanan. Ya. Nah, kita akan lihat, kita coba hitung dua-duanya ya, dengan cara yang pertama. Kalau kita pilih D-nya dengan D begini atau yang kedua, kita akan lihat. Oke, kita lihat, misalnya kita pilih untuk D yang pertama, berarti integralnya integral D X kuadrat plus Y kuadrat dA ya. Nah, kalau kita pilih D-nya yang pertama, berarti batas luarnya yang konstannya X0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai X kuadrat plus Y kuadrat, dA-nya berarti ini kan batas Y kan ya, maka DY dx ya, seperti itu. Oke, sama dengan apa ini? 0 sampai 1 terhadap Y, berarti X-nya konstan, berarti X kuadrat Y tambah 1/3Y pangkat 3 dengan batas X kuadrat sampai X. Oke, kita hitung yang ini. Integral 0 sampai 1, Y-nya yang digantikan X ya. Oke. Jadi kalau ini ganti-gantikan sini berarti X pangkat 3, Y-nya masuk sini berarti 1/3X pangkat 3. Baru apa? Dikurangi ya, jangan lupa. Kurangi, masukkan apa? X. Y-nya gantikan dengan X ini berarti jadi X pangkat 4. Ini kurangi lagi ya. 1/3X pangkat 6 ya. Oke, pangkat 6, pangkat 2 dipangkatkan 3 ya, 6 ya. dx sekarang ya. Oke, kita sederhanakan dulu yang ada dalam kurung sini. Integral 0 sampai 1 per 3 jadi berapa ini? 4/3 ya. 4/3X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4 dikurangi 1/3X pangkat 6. Berarti terhadap X pangkat 4 ini ya, berarti 1/3X pangkat 4 dikurang ini 1/5X pangkat 5 dikurang 1/21X pangkat 7 ya. Oke, dengan batas 0 sampai 1 kita masukkan saja. Kalau 1 kan berarti ini 1/3 ya, 1/3 ini 1/5 ini 1/21. Nanti dikurangi, kalau masukkan X itu berapa? 0 ya, 0 ya, berarti tinggal ini, tinggal 1/3 dikurangi 1/5 1/21. Jadikan per berapa ini? Hasilnya silahkan buktikan, ini 9/105 ya. Oke, yang kedua kita coba ganti D-nya oleh apa? Batasnya yang konstannya yang Y. Y-nya 0 sampai 1, X-nya dari Y sampai akar Y. Ya. Oke. Berarti X kuadrat X kuadrat ditambah dengan apa? Y kuadrat D. Sekarang berarti apa? DX DY. Ya. Karena yang variabelnya yang X. Oke, kita hitung ini
0 sampai 1 terhadap X berarti sepertiga X pangkat 3 plus XY kuadrat ya, dengan batas Y sampai akar Y dx. Apa hasilnya ini? Masukkan, kalau ini pangkat berapa? Pangkat 3, jadi Y pangkat 3/2 ya. Jadi ini aja. Integral 0 sampai 1 dari sepertiga Y pangkat 3/2 ya. 3/2 ditambah ini, jadi Y saja kan ya, XY dikurang ya, dikurang, masukkan Y nya sepertiga Y pangkat 3 ya, gantikan, sorry, ada yang keliru sedikit, ini bukan XY tapi apa ini yang digantikan X kan ya, berarti Y pangkat 2 dikalikan dengan akar ya, berarti Y pangkat 5/2 ya, 5/2. Nah, gitu. Dan digantikan X ya. Kurangi ini, masukkan sepertiga X pangkat Y pangkat 3. Y-nya kita masukkan ke X ini ya. Jadi dikurangi apa? Kurangi Y pangkat 3 dx. Oke, kalau kita lanjutkan berarti kita boleh yang inilah, ini sederhanakan dulu yang ini ya, biar enak ya. Berarti menjadi integral 0 sampai 1 sepertiga Y pangkat 3/2 lupa dikurung nih, plus Y pangkat 5/2 min sepertiga dengan 1, berarti min 1/5 ya, min 4/3 ya, min 4/3 Y pangkat 3 dx ya. Oke, digerakkan terhadap ini terhadap apa ini? Ada keliru nih. Sorry. Ini terhadap apa ini? Y ya, terakhirnya ya, tekan terhadap X ya. Ini terhadap Y. Ini terhadap apa? Terhadap Y. Tekan terhadap Y, berarti hasilnya apa ini? Hasilnya adalah, ini kan jadi pangkat 5/2 ya. 5/2 nya kalikan dengan 3, jadi 2/15 Y pangkat 5/2 ya, ditambah dengan ini jadi 7/2 ya, ini 2/7 Y pangkat 7/2 dikurang ini jadi 4, jadi sepertiga ya, Y pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Kalau kita masukkan 1, maka tinggal 2/15 ya, 2/15 terus 2/7 dan 1/3, min 1/3. Nanti kalau masukkan 0 pasti 0 ya. Oke, ini hasilnya, coba buktikan silakan ya. Ini adalah 9/105 ya. Oke, jadi sekali lagi, kalau bidangnya bidang sebarang ya, dan dinyatakan dalam ungkapan kalimat D-nya ya, dibatasi oleh 2 kurva, maka langkah pertama adalah kita gambarkan dahulu daerah pengintegralannya. Yang kedua, setelah kita gambarkan, kita lihat batas-batasnya. Boleh dinyatakan dengan 2 cara. Kalau dipilih batas X-nya adalah garis, berarti X-nya dari garis paling kiri ke garis paling kanan ya. Baru Y-nya yang variabel. Tapi boleh juga kalau kita ambil batasnya apa? Yang garisnya adalah apa? Y, dari bawah ke atas. Tapi kalau diubah jadi Y, batas konstannya, maka ini harus diubah dari bentuk X sebagai fungsi Y. Ya, silakan. Nah, ini dengan mengetahui bahwa ternyata urutan pengintegralannya itu boleh apa? Boleh diubah. Nah, kadang-kadang kita menemukan integral di mana kalau diintegralkan dalam salah satu urutan itu sulit kita pecahkan. Maka salah satu
Caranya adalah dengan cara coba mengubah urutan pengintegralannya. Ya. Jadi kalau misalkan asalnya kita mau coba dengan integral urutannya dx dy, tetapi ternyata sulit, maka kita ubah menjadi urutannya dy dx. Tetapi tentu saja dengan mengubah urutan pengintegralan berarti kita mengubah bentuk daerah d-nya. Cara menuliskannya yang berubah. Daerah d-nya tetap nggak berubah ya. Oke, daerah d-nya nggak berubah. Tapi urutan cara menuliskan daerah d-nya yang berubah. Ya. Hasilnya ya sama ya. Oke, baik. Jadi sementara kita cukupan saja dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.